Halo guys, and welcome back to my channel. Welcome back to Radiance. Pada video kali ini gue bakalan bikin pembahasan mengenai soal kompetisi sains nasional tingkat kabupaten bidang informatika untuk SMA. Ini ya sebenarnya udah lama banget sih. Ini kan udah pernah gue bahas tahun 2020, cuman gue males jadi nggak gue lanjutin. Tapi berhubung ada kalian yang pengen gue lanjutin pembahasannya, jadi gue bakalan lanjutin pembahasan soal KSNK Informatika. Jadi bagi kalian yang belum nonton soal pembahasan sebelum-sebelumnya, silahkan kalian cari di channel YouTube gue. Itu udah ada, silahkan kalian cari. Dan gue bakalan lanjutin untuk pembahasan soal yang telah kita bahas sebelumnya. Kemarin kan soal nomor 1 sama nomor 15 atau nomor 13 ya. Intinya belasan lah. Cuman 2 soal yang baru gue bahas. Dan sekarang kita bakal lanjutin ke soal nomor 2. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah yang ada di bawah dan sekaligus juga aktifkan loncengnya. Dan kalau sudah, klik like video ini. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ialah, sebagai pembina Olimpiade Komputer SMA Maju Bersama, Pak Dengklek menyiapkan 10 soal latihan dari nomor 1 sampai 10 yang harus dikerjakan oleh siswanya. Aturan pengerjaan soalnya adalah soal nomor 1, 3, dan 5 wajib dikerjakan. Tetapi para peserta hanya mengerjakan 8 dari 10 soal yang tersedia. Banyak cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan adalah, sebenarnya ini soal paling mudah ya di dalam KSNK ini, soal KSNK menurut aku sih. Nah, kita diketahui dulu lah, ada 10 soal, N itu jumlah soalnya, ada 10, dan soal yang wajib dikerjakan itu ada 8. Nah, N wajib ada 8. Dan selanjutnya itu ada 3 nomor yang harus dikerjakan. Ini yang harus ya, yang harus dikerjakan, hanya mengerjakan N2. Terus ada R atau soal yang wajib dikerjakan, soal wajib. Ada 3 soal wajib, jadi kayak gini. N itu untuk jumlah seluruh soal yakni 10. N2 merupakan soal yang hanya bisa dikerjakan oleh siswa yakni ada 8. Dan R merupakan soal wajib yang harus dikerjakan oleh siswa yakni ada 3 buah soal. Pertanyaannya, banyak cara peserta memilih soal yang dapat dikerjakan ialah, yang pertama kita identifikasikan ini soal itu jenis apa. Kalau kita lihat ini, ada bau-bau seperti soal bau-bau faktorial, ada bau-bau kombinasi. Ya, ini kan soal dari 1 sampai 10, ada soal yang wajib dikerjakan, ada yang tidak, ada banyak cara peserta, berarti peluangnya ya. Berarti ini pakai kombinasi. Kenapa nggak permutasi? Kalau permutasi itu berarti untuk soal misalkan yang berurutan, yang menggunakan urutan. Kalau kombinasi itu acak. Bedanya itu. Kalau ini kan soal itu kan bisa acak ya. Misalkan kalian mau ngerjain 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 2 acakan bisa. Tapi kalau permutasi itu harus urut. Misalkan A, B, ke C, ke D, E ke F, dan seterusnya. Jadi ini soal dikategorikan ke kombinasi. Kita pakai prinsip kombinasi. Bagi yang belum tahu, kombinasi itu kayak gini nih. NCR N faktorial dibagi R faktorial N kurangi R faktorial. Ini rumus umumnya. NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N minus R
kurung tutup faktorial. Nah, kita ini udah dapet yang namanya N ya, dan R, N2. Tetapi kita perlu perhatikan, ada 8 soal yang dikerjakan siswa dan 3 soal wajib. Jadi secara tidak langsung 3 soal wajib ini kita tidak hitung. Jadi untuk selanjutnya ialah ada 8 soal wajib yang hanya dikerjakan dan dikurangi 3 soal yang wajib dikerjakan. Loh, kenapa dikurangi 3? Kan karena 3 itu kan wajib ya, jadi nggak masuk ke cara memilihnya loh. Contohnya ada 8 buah apel dan 3-nya itu wajib kalian makan. Jadi yang hanya ikut hitungan itu 5-nya saja. 8 kurangi 3. Otomatis yang 3 soal itu pasti dikerjakan, dan tinggal 5 soal yang harus dikerjakan oleh siswa itu dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya ialah jumlah seluruh soalnya itu ada 10. Dikurangi 3 juga sama, berarti 7. Oke, kita udah ketemu ini itu R-nya dan ini N-nya. Lah, untuk membedakan N dan R itu, kalau N itu jumlah seluruhnya, kalau R itu jumlah yang pengen kita cari. Contohnya misalkan jumlah yang dari seluruhnya itu kan, seluruh soal itu kan ada 10. Berhubung 3 soal itu wajib, jadi 10 kurangi 3 sama dengan 7. Dan selanjutnya ialah untuk soal, ada 8 soal itu yang dapat dikerjakan siswa dan dikurangi 3 karena 3 soal itu wajib, hasilnya 5. Nah, 5 ini yang bakal dicari cara peserta memilih soal tersebut. Seperti itu. Jadi kayak gini. 7C5, N-nya itu 7 faktorial dibagi R 5 faktorial. Ini langsung saja ya. N kurangi R, 7 kurangi 5, 2 faktorial. 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. 7 kita coret ya. Jadinya 7 6 dibagi 2 faktorial. Loh, kenapa bisa? Karena 7 faktorial itu kan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 faktorial itu 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang sama nih, 5, 4, 3, 2, 1. Kita sama-sama coret 5, 4, 3, 2, 1, coret. Di atas juga ya, ada 5, 4, 3, 2, 1, coret. Tinggal 7, 6 dibagi 2 faktorial. 7 kali 6 42 dibagi 2. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Dan hasilnya ialah 21. Selesai. Gampang kan? Jadi jawaban untuk nomor 2 ialah A, 21. Oke. Sampai sini paham? Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, dan untuk kalian yang lagi persiapan buat KSNK 2021, tetap semangat dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.